Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita belajar tema 1 subtema 4, hidup rukun di masyarakat pembelajaran 5 dan 6. LKS halaman 81 sampai 87. Kita mulai dari pembelajaran 5, PJOK bermain balap karung. Permainan balap karung termasuk jenis permainan tradisional. Biasanya dimainkan oleh anak-anak. Nah, cara memainkannya adalah sebagai berikut. 1. Memasukkan kedua kaki dan badan sampai setengah badan masuk ke dalam karung. 2. Kedua tangan memegang ujung-ujung karung. 3. Setelah aba-aba semua berlari atau melompat. Siapa yang paling cepat, dialah yang paling tangkas. Sekarang kita masuk pada materi bahasa Indonesia menyebutkan kalimat penolakan. KS halaman 84. Bisa diperhatikan semua. Di sini Andi mengajak Rudi untuk bermain balap karung. Tetapi Rudi menolak ajakan Andi dengan alasan kakinya sedang sakit. Nah, pada saat Rudi menolak ajakan dari Andi, ia meminta maaf karena tidak bisa ikut. Nah, adapun kalimat penolakannya adalah, maaf Andi, aku tidak bisa ikut karena kakiku sedang sakit. Nah, kalimat penolakan yang dilakukan oleh Rudi ini adalah contoh kalimat penolakan yang sopan atau baik ya. Jadi kalimat penolakan seperti ini bisa kita tiru. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan masuk PPKN pengamalan sila ketiga Pancasila. Saya dilihat LKS-nya ya, halaman 85. Andi menolak ajakan Rudi dengan sopan. Sikap Andi menunjukkan kerukunan dan persatuan. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, masih ingat kan bunyi sila ketiga Pancasila? Ya. Bunyi sila ketiga adalah persatuan Indonesia dengan simbol atau lambang pohon beringin. Selanjutnya kita masuk pembelajaran 6, Bahasa Indonesia kalimat penolakan dalam dongeng, LKS halaman 85. Di sini ibu akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Harimau dan Anjing Hutan. Bisa diperhatikan semua, LKS-nya halaman 86 ya. Harimau dan Anjing Hutan. Suatu hari ada seekor harimau yang terperangkap. Harimau tersebut berusaha untuk keluar dari perangkap. Dia berusaha membuka tiang besi dan berguling-guling, tetapi tetap saja gagal. Harimau sedih dan marah ketika gagal lepas dari perangkap. Kemudian ada seekor anjing yang melihat harimau tersebut. Anjing adalah hewan yang sering dimangsa oleh harimau. Harimau berkata kepada anjing, "Lepaskan saya dari kurungan ini, oh anjing yang baik." "Tidak temanku," balas anjing tersebut secara halus. "Jika kamu aku lepaskan, kamu akan memangsaku." "Tidak temanku," balas harimau itu. "Bagaimana kalau kita sekarang berteman saja?" "Aku tidak akan memangsamu," kata harimau. "Aku tidak percaya," jawab anjing. Harimau kemudian menangis dan mengeluh. Anjing tidak tega dengan keadaan harimau. Anjing membantu harimau untuk lepas dari kulungan. "Melompatlah harimau," teriak anjing. "Betapa bodohnya kamu. Sekarang tidak ada yang menghalangi aku untuk memangsamu. Ternyata kamu berbohong, harimau. Kamu telah mengingkari janjimu." Kalimat penolakan pada dongeng tersebut terdapat dalam kalimat "tidak temanku". Nah, kata "tidak temanku" di sini diucapkan oleh anjing dan harimau. Jadi, kata "tidak temanku" adalah kalimat penolakan dalam dongeng bacaan tersebut. Nah, pesan moral yang kita dapat dari cerita ini adalah kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang yang sudah menolong kita. Di situ tadi anjing sudah menolong harimau, tetapi harimau malah ingin memangsa anjing.
Nah, selanjutnya kita tidak boleh mengingkari janji kita. Jadi kalau kita sudah berjanji, kita harus menepati janji kita. Selanjutnya kita akan belajar materi PPKN, penerapan sila Pancasila di masyarakat. Di situ ada sebuah teks, kita akan bacakan di halaman 86. Warga Desa Sejahtera berkumpul di balai warga. Mereka sedang melakukan musyawarah untuk mengadakan kerja bakti. Mereka sudah mendapatkan hasil akhir. Selanjutnya mereka membagi tugas dengan adil. Kegiatan tersebut termasuk pengamalan Pancasila. Musyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Sedangkan membagi tugas secara adil merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Jadi kalian harus bisa membedakan ya contoh-contoh dari pengamalan sila dalam setiap sila Pancasila. Selanjutnya kita akan masuk matematika menyelesaikan operasi hitung campuran. Pagi ini Ibu Andi membuat kue donat sebanyak 413 kue. Siang hari Bu Andi membuat lagi sebanyak 256 kue. Pada sore hari Ibu menjualnya habis 347 kue. Berapa sisa kue Ibu yang belum terjual? Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan cara kita untuk menjumlahkan dan mengurangi. Pertama-tama kita akan buat kalimat matematikanya tadi ya. 413 kita tambahkan dengan 256, lalu kita kurangi dengan 256. Pertama-tama kita akan jumlahkan terlebih dahulu dengan menggunakan cara susun pendek. 413 ditambah dengan 256. Ingat, satuannya harus di bawah satuan, puluhannya harus di bawah puluhan, begitu seterusnya ya. 3 ditambah 6 hasilnya 9, 1 ditambah 5 hasilnya 6, 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Setelah dapat baru kita kurangi dengan yang ini, kita tulis dulu di atasnya 669, lalu kita tulis dikurangi dengan 256. 9 dikurang 6 hasilnya 3, 6 dikurang 5 hasilnya 1, 6 dikurang 2 hasilnya 4. Jadi sisa kue Ibu yang belum terjual adalah 413. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.